Kita mintanya apa? Nah, tentu antara Pak Joko dengan Pak Zainal itu mintanya beda. Pak Zainal kan sekretaris yayasan, mintanya ya Allah berikan aku ketua yayasan, kira-kira gitu ya. Nah, pembina. Kalau Pak Joko ya Allah, kok kan bisik banget udah di kepala terus sekali-sekali ya. Nah, kira-kira begitu. Apalagi lembaga ini punya cita-cita yang besar. Jujur ya, saya tuh kemarin ya dapat kesempatan bertukar pikiran ya dengan beberapa aktivis dakwah di Asia Pasifik di Malaysia salah satu. Tapi saya tidak bilang-bilang sama Pak Zainal, nanti tidak melu Pak Zainal. Itu Masya Allah, saya lihat di Patani itu mana? Thailand. Di sana itu dakwah itu dilembagakan menjadi sebuah muasasah semacam ini, sampai punya perguruan tinggi, Masya Allah. Jadi yang datang itu dokter-dokter gitu. Ya memang kebetulan kalau Patani bahasanya masih Melayu, bisa Inggris lebih cakep gitu. Saya kan Inggrisnya ya kerabatnya ada. Itu Masya Allah luar biasa. Malaysia itu juga tidak sehirup pikuk Indonesia karena memang kondisi dakwah di sana beda. Di Brunei beda lagi. Brunei itu sana karena apa? Syariat Islam tegak, kehidupan sejahtera, terus diperjuangkan apa? Ya dibingung. Itu Brunei. Kalau pengen sejahtera ke Brunei sana. Orang lahir sampai mati sudah ditanggung oleh kerajaan. Sejahtera. Sekolah S2, S3, ya kan ya. Biaya berapapun, ya kayak mirip negara-negara teluk lah. Qatar, Emirat Arab, Bahrain, Oman, itu menurut negara kaya. Lah Indonesia ya jani sok kaya. Nek siapa si Abraham Samad itu bilang kalau sektor pertambangan, satu sektor pertambangan dikelola dengan baik, tingkat kebocoran itu bisa ditutup. Nah, itu kasih Hayal sing diwakili. Bukan besok yang provinsi atau yang pusat ya. Nah, itu dari satu sektor pertambangan saja itu bisa dipakai untuk menghidupi penduduk Indonesia jumlahnya 280 juta dengan bagi hasilnya tiap bulan 20 juta. 20 juta buat kita ustadz-ustadz pesantren ya mublu ya. Mublu apa? Turah-turah masih gitu ya. Luber. Oh luber. Bahasa Seragen luber. Masya Allah. Ini Indonesia baru sektor itu aja. Coba nanti antum buka di YouTube-nya Ustadz siapa sih Bandung ya. Siapa sih? Bukan Pak Hakim, Ustadz Rahmat Baikuni ya. Ayo Rahmat Baikuni ya. Itu ketika dia cerita, saya datang ke privat sana, gunung dikeruk jadi wah ya dalam sekali dia. Itu katanya kalau ditimbang sejak dulu mulai dieksplor tahun 69 sampai sekarang, dibagi pada jumlah Indonesia per bundul bisa dapat 3,5 sampai 4 kg emas. Mas murni, bukan Mas Zainal. Mas murni. Kalau antum buka nanti di HP sini Mas Antam itu ya, itu per gramnya harganya 1,7 1,8 juta. Nanti 3,5 kilogram dikalikan saja berapa? Tinggu sak mati ini lantai. Itu sektor baru emasnya ini Indonesia. Makanya kita itu kalau berpikir sampai ke sana, mempersiapkan, kita mendidik anak-anak kita itu juga ada korelasinya dengan tanggung jawab pengelolaan terhadap negara ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau kita serahkan pada mereka orang-orang kapitalis yang datang ke Indonesia sekedar pengen kekayaan, ya udah ini hanya dapat apa? Jadi pewarisan negara ini oleh para funding dulu pendiri negara pada kita harus kita pahami dan rangka ya menghadirkan dua hal. Pertama, kesejahteraan bagi penduduk Indonesia, yang kedua itu tegaknya nilai-nilai agama. Kalau bahasa kita ya syariat. Ini soalnya ngomong Joko syariat kan produk kan ya. Dua hal ini. Makanya misi kita di lembaga ini, masya Allah luar biasa, sadarilah ya. Itu Mas Lukman ya, saya harap antum nanti nggak usah pergi kemana-mana. Antum istiqomah di sini, saya yakin ya. Antum di sini. Oh iya,
Lo saya itu sudah 54 tahun ya, saya itu seumur dengan Ustadz Ihsan, ya kan ya. Jadi alhamdulillah, saya tadi main di Jedang, saya kemana-mana sih motoran, soalnya nenek sing sambat motoran kiri ke kono jauh. Saya seorang masih boleh ke sini, sok masih ke ngemplak sana. Dapat berpas ya, enggak, tak kasihkan ya. Jadi gitu masya Allah. Tapi kan begini, yang kita sadari bahwa la haula wa quwata illa billah. Tidak ada kekuatan itu adalah dari Allah. Dan kita sandarkan. Termasuk kita dalam rangka mengolah lembaga ini, ya udah la haula wa quwata illa billah. Nah, kemarin pernah saya sampaikan siapa sih Ustadz Abu Syauki tadi. Kenapa? Seakan-akan dunia itu akan global, seluas-luasnya. Kata beliau ya, satu kata kuncinya apa? Ketika kita senantiasa melibatkan Allah, menyandarkan Allah dari setiap apa kita usahakan, seakan-akan Allah pernah memberikan kepercayaan yang luar biasa. Nah ini jadi penting. Nah kemudian nanti tadi dua. Yang terakhir tentu tentang kaitannya dengan sholat subuh. Ya tadi saya menyampaikan satu ayat dan Quran surah apa tadi? Nah, Ustaz Slamet sama ngisi di sana langsung hadapi. Tadi akimi sholat hadapi, itu surat Al-Isra 78 tempatnya apa? Masa rekomendasi beli nanti buku hadapi. Kalau enggak nanti matur sama Ustadz Yana. Bagus itu ya. Jadi sebagai apa? Menghafalkan posisi-posisi aja tuh kayak Ustadz Adi Dayat. Ya Mas Taufik ya. Akimis a'udzubillahi minasyaitonir rajim akimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, tunaikanlah, tegakkan sholat sejak tergelincir matahari sampai kemudian dikatakan di situ ya akimis itu wa qur'anal fajr ya, dan bacakan oleh kalian pada waktu fajar. Maksudnya adalah sholat subuh. Ya, inna bahwa akimi sholatan liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal inna qur'anal fajri kana masyhuda. Karena sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat. Jadi salah satu keistimewaan sholat subuh adalah sholat itu disaksikan oleh malaikat. Bahkan sebuah hadis sampaikan pada setiap pagi ya malaikat itu menyaksikan fulan siapa yang menjalankan jamaah sholat subuh. Selesai nanti kemudian malaikat balik ke sana ya. Kemudian ganti shiftnya dengan malaikat penjaga siang. Nah, malaikat yang tadi balik ya dari jaga malam sejak sore sampai subuh balik ke sana ya, ke sana ke atas ya. Ditanya oleh Allah. Sebenarnya Allah tahu ya siapa di antara hambaku yang ketika engkau tinggalkan sedang menjalankan jamaah sholat subuh. Nah, maka salah satu keistimewaan jamaah sholat subuh itu adalah disaksikan oleh malaikat dan tentu sangat luar biasa, sangat membahagiakan ketika kita dilaporkan ya ke Allah oleh malaikat penjaga tadi kita sedang menjalankan ketaatan yang kalau bahasa dan hadis yang lain, kalau seandainya orang munafik itu tahu pahala jamaah sholat subuh maka dia akan datang ya ke masjid meski dengan apa? Dengan merangkak yang maksudnya. Makanya Brigadi Izzuddin Al-Qosam itu dipilih dari anak-anak muda yang tidak pernah ya kosong atau telat jamaah subuh. Muhammad Al-Fatih pun juga demikian. Jadi ternyata orang-orang hebat itu ada orang-orang yang mampu menjaga jamaah sholat subuh. Nah kalau kita para ustadz tentu teladan bagi para santri-santrinya. Dan tentu tidak saja jamaahnya didahului sebelumnya sholat fajar. Ya, sholat fajarnya ada dua, baik sunnah berarti qobliyah subuh dan sholat fajar wajib berarti sholat subuh. Nah qobliyah subuh itu kata Rasul sholatul fajri rakaataini khairat dunya wa ma fiha. Tentu bagi kita ya menjadi sangat penting ya. Jadi kalau bahasanya itu memang amal itu semuanya, tapi ada amal-amal yang memiliki keistimewaan. Dia sebut amal mutamayyiz. Dan itulah salah satu ciri ya ahli jannah. Punya amal mutamayyiz. Saat Bilal juga punya amal mutamayyiz. Ya, apa? Amal istimewa Bilal. Sehingga sampai terompahnya itu
ya, didengar Nabi di surga padahal Bilal masih di dunia. Apa amal utama Islam? Ya, menjaga wudhu, dan setiap selesai wudhu maka dia sholat 10 wudhu 2 rakaat. Ini tidak gampang loh ya. Saya tadi malam waduh biang ini genyang pola aku wudhu nih cipik-cipik kadang wudhu minimalis ya menit bahasa-bahasa. Tapi ternyata bahwa wudhu menjelang tidur juga menjadi bagian dari sunnah yang ada sahabat sendiri menjadi ahlu jannah. Nah makanya ternyata pintu surga itu kan banyak, termasuk tentu qiyamul lail jadi salah satu pintu ya, kemudian juga puasa dan sebagainya. Nah makanya pesan saya mudah-mudahan mabit kita pada kesempatan sejak sore sampai pagi hari ini, dan nanti dilanjutkan dengan sarapan ya, olahraga, senam dulu ya, senam dulu biar bugar secara rohani dan juga jasmaninya. Kemudian fikrinya, fikir tadi malam dapat tausiah dari Ustaz Jazari ya kan ya, rukinya insya Allah tadi kita sholat yang mulai diimami Ustaz Wahyu ya. Kalau Ustaz kayak imam kayak gitu di Boyolali sana tak puterkan aku keras sana tadi gitu. Aku keras artinya banyak masjid yang membutuhkan. Waduh, saya pernah ngajak Ustaz Asim tuh ya, Ustaz ayo antum imamin yang mulai, nanti saya yang ngisi subuhnya. Responnya bagus, apalagi di ngemplak sana gitu ya, banyak pingin ustad muda. Nek imam muda, nek imam kasepuan bahasane wis gerok-gerok oleh maca gile-gile kan, masih muda baca masih enak didengar. Makanya saya lihat di sampingnya Ustaz Zainal bisa khusyuk sekali, Masya Allah. Nah, ini tentu salah satu tes secara maknawi kita. Ya besok ya, ini kan tadi baru tak hitung ya, kita tadi mulai kan setengah 4 ya, 3:20 lah, kira-kira 1 jam. Bayangkan Rasulullah dulu satu rakaatnya adalah surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nisa. Berapa juz Ulil? Itu satu rakaatnya. Masa itu diboleh jadi imam favorit tarweh, bacanya al-hakumut meduk. Tapi nggak ada imam Boyolali, imam ketua PDM di Nada Muhammadiyah, Pak Kiai Fatim. Bacanya jadi podo alhamdulillah cara betul. Bismillahirrahmanirrahim. Cuy, yang pertama saya pikir rotok tak ingat. Lah, saya kan di depan, akhirnya itu makin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama sekali. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh iya, Klego juga. Klego. Ada Klego saya itu Pak Dinur. Aku nek salat nang ngono ya itu ujian juga, ujian keikhlasan di situ. Ya. Maka gini loh, imamnya siapapun kita berusaha untuk ikhlas. Iya enggak? Sebagaimana juga ketua yayasan di sini siapa ya ikhlas, ketua yayasan Pak Zainal ya ikhlas. Ikhlas karena ngurus jodoh ini gitu. Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya mudah-mudahan ini bukan acara yang pertama dan terakhir. Kemudian nanti sabrodik ya juga mendapat perhatian yang lebih dari yayasan sehingga kita bisa bareng-bareng. Alhamdulillah ini seperti yayasan. Kalau kemarin tadi malam sampai Ustaz Jazari ya, yang sepuh-sepuh sudah ya, artinya kemarin Ustaz Yai Arju, waduh saya acara masyarakat. Karena memang ya sepuh-sepuh di masyarakat itu kadang kali ya, karena Yai Arju itu jadi tokoh nih kono lah, kadang digundel-gundeli. Kemarin juga iya, kemarin Buning WA ke saya, Ustaz Rahman tadi malam tuh rapat, saya juga tadi malam keluar rapat Zoom meeting sebentar juga itu, makan keluar. Jadi memang aktivitas kita banyak, tapi kita tetap bisa berbagi itu dengan harapan ya keberkahan, ya maslahat tetap bisa kita hadirkan. Jadi ini menurut saya ya, jadi monggo aktivitas yaumiyah yang telah diprogramkan juga sama, tetap kita perhatikan. Kalau tadi
wirid ma'suratnya itu sugro, jadi sugro diringkesnya dia apa? Bayang, ya, oh lah pakai kasus sugro ringkesnya, ya. Sok kadang-kadang besok pakai apa? Wadifah yang kubro. Ya nek kira-kira ini ya disetel ke sini satu apa kalau wadifah kubro kan sekitar 45 sampai 50 menit kan ya. Ya sekali-sekali lah seminggu pisan. Oh ikhlas Allah. Dan aktivitas semacam ini ya termasuk kalau di rumah juga dia mulai yang di rumah ya Zainal misalnya ya istri sok diajakin nih yang bareng jamaah doanya juga doa bareng istri suruh ngamini itu kan sangat indah gitu ya si bujang-bujang ya bayang gitu nah gitu itu saya tuh kadang istri saya tuh doa di keluarga dan keluarga apa ya saya Allahumma barik lana fi usratina Allah barik lana fi azwajina padahal azwajina itu jamak ya iya ya Gus Rin ya neng istri pun ramu deng artinya ya Allahumma barik lana Allah barik lana fi auladina ya amin 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 ucap doa nih doa khusus bi apa Allah baiklah ya Allah baiklah ridho Allah nah, gitu. Nah inilah ya, jadi saya kira di mana kita berada ya kedekatan kepada Allah Subhanahu kita lakukan sebab itulah nusrah ya pertolongan Allah pasti akan dihadirkan kepada kita sebab kepercayaan Allah pula ya ataupun kita ya tentu berhusnuzon mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tentu dipercaya oleh Allah SWT kalau dalam konteks kita di lembaga ini ya mengelola pesantren bersama dengan anak-anak ini dan bayangkan anak-anak kita ya kalau sebagaimana siapa Imam Syafi'i kan ketika ngajarin santrinya diulang-ulang sampai berapa kali? 40 kali. Jadi itu karena apabila husnudzon siapa tahu bahwa orang yang diajari pada suatu saat ya menjadi ulama atau menjadi orang-orang yang ternyata melahirkan kemanfaatan bagi kehidupan. Ini saya kira ya jam 5:30 saya harus segera meluncur ke Batang saat ditunggu jam 8 di sana. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan istiqomah pada kita semuanya dan saya sebagai direktur dakwah di sini ya, mengucapkan syukron jazakumullah khairal jaza wa jazaan katsira atas atensi atas respon ya yang telah antum semua berikan sehingga acara ini bisa berjalan secara baik. Catat ya, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan istiqomah, keberkahan ya dan juga dari waktu ke waktu ziyadatul khair, ziyadatul iman ya, ziyadatul amal as-salihah ya dalam diri kita semua. Makatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz Syafuddin atas taujiahnya.